Kuasa perkataan. Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan mulut kita ini berkuasa. Lidah kita ini begitu penting. Dan kita nggak boleh meremehkan yang namanya kuasa perkataan. Ketika penciptaan, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, dikatakan waktu itu bumi masih kosong, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Dan dikatakan di situ Tuhan berfirman atau Tuhan memperkatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan ketika Tuhan memperkatakan, maka sesuatu itu tercipta. Dengarkan kata saya baik-baik. Tuhan tidak memperkatakan apa yang Dia lihat, tapi Tuhan memperkatakan apa yang mau Dia lihat. Dan itu terjadi dan itu tercipta. Ketika Tuhan mau menciptakan terang, Tuhan nggak melihat terang, waktu itu gelap gulita, tetapi Tuhan memperkatakan apa yang Dia mau itu supaya jadi, supaya terjadi. Memperkatakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadi dalam memperkatakan, jangan perkatakan apa yang kamu lihat, tetapi perkatakan apa yang mau kamu lihat. Perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus. Kalau saat ini keadaanmu lagi nggak baik, ekonomi lagi nggak baik, situasi ekonomi lagi nggak baik, suamimu ninggalin kamu, atau keluargamu sudah mau bercerai, bisnismu mandek, susah, kamu mengalami masalah ekonomi, kamu masih belum menemukan pasangan hidup, atau kamu lagi sakit, itu adalah apa yang kamu lihat. Tapi hari ini ketika kamu mendengarkan firman Tuhan ini, perkatakan di dalam nama Yesus apa yang ingin kamu lihat. Amin. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan, Tuhan nggak memperkatakan apa yang Dia lihat, tapi Tuhan memperkatakan apa yang mau Dia lihat. Dan itu jadi. Di dalam nama Yesus ada kuasa dan itu jadi. Seorang perwira Romawi, dia berkata kepada Tuhan Yesus, kamu gak perlu ke rumahku, cukup katakan sepatah kata saja dan hamba-Ku itu akan sembuh. Itulah kuasa perkataan. Sepatah kata dengan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Perkatakan apa yang mau kamu lihat. Ketika ada seorang lumpuh, dia bertemu dengan Petrus. Dia cuma berniat minta uang dan Petrus. Dia mengemis. Tapi Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi inilah yang ada padaku. Di dalam nama Yesus Kristus, Petrus memperkatakan, bangkitlah dan berjalanlah. Waktu itu orang lumpuh itu masih lumpuh. Tetapi Petrus, ketika Petrus melihat orang lumpuh ini, dia melihat orang ini lumpuh gak bisa berjalan. Tetapi Petrus tidak memperkatakan apa yang dia lihat. Petrus memperkatakan apa yang mau dia lihat. Dan Petrus katakan dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu bangkit lalu berjalan. Itulah kuasa perkataan. Amin. Tahu gak bedanya cacing dengan ulat? Cacing sampai dia mati, dia tetap menjadi cacing. Dia di tanah, point of view-nya yang dia lihat itu tanah, dalam tanah, pasir, segala macam. Sampai mati dia tetap jadi cacing. Tapi ulat berbeda. Sekarang kalian mau jadi cacing apa mau jadi ulat? Ulat berbeda dengan cacing. Ulat, dia sama seperti cacing ya kan. Nggak punya bisa berjalan atau gimana ya. Mereka meliuk-liuk seperti itu.
Mereka sama gitu ya, awalnya sama. Tetapi cacing dan ulat ini berbeda. Ulat nggak sama seperti cacing hidupnya. Kalau cacing dia sampai mati ya tetap menjadi cacing. Tapi ulat dia nggak selamanya menjadi ulat. Dia mengalami yang namanya metamorfosis. Dia jadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Dia jadi binatang yang indah. Kalau ulat cuma bisa melihat yang di tanah-tanah, kupu-kupu dia bisa terbang, dia bisa kesana kemari, melihat dari udara. Dia menjadi sesuatu yang indah. Dan hidupnya nggak gitu-gitu aja. Itu bedanya cacing dengan ulat. Tapi untuk menjadi kupu-kupu, cacing ini harus melewati yang namanya jadi kepompong dulu. Nah, kepompong ini terbuat dari apa? Kepompong ini berasal dari air liur yang keluar dari mulut cacing. Jadi apa yang keluar dari mulut cacing ini, air liurnya ini, menjadi kepompong, menyelimuti seluruh tubuh ulat ini ya. Apa yang keluar dari mulut ulat ini menyelubungi seluruh tubuh ulat ini. Semuanya diselubungi, dan apa yang keluar dari mulutnya ini membentuk atau membuat masa depan ulat tersebut. Yaitu membuat ulat ini di masa depan menjadi kupu-kupu. Semuanya dimulai dari apa yang keluar dari mulut. Jadi apa yang keluar dari mulut ulat ini membentuk masa depannya. Dia melewati yang namanya proses kepompong itu, dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah kuasa perkataan. Apa yang keluar dari mulutmu itu bisa menciptakan masa depanmu. Sama seperti ulat. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Semuanya dimulai dari mulut. Dan itulah yang namanya kuasa perkataan. Hari ini kalian mendapatkan suatu rahasia, suatu hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan dalam hidup kalian. Suatu revelation tentang kuasa perkataan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.